Mari kita belajar menjadi saksi Kristus yang bangkit. Kita siap untuk bangkit juga dari kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Ada yang mengatakan begini pada saya, Romo, Yesus itu kan Tuhan. Peristiwa salib dan kematian Yesus itu menggemparkan para murid. Mereka mengalami krisis hidup, iman mereka goncang, bahkan ada yang mengalami trauma yang panjang ketika mereka menyaksikan guru mereka mengakhiri hidupnya di kayu salib. Ini pengalaman manusiawi sekali ketika orang ditinggalkan dengan cara yang tidak manusiawi, menggenaskan. Semangat hidup mereka hilang. Peristiwa yang digambarkan di dalam Injil Yohanes menggambarkan kepada kita semua tentang peristiwa Paskah. Maria Magdalena, seorang perempuan yang pertama menyaksikan kebangkitan Kristus walaupun dia tidak mengerti. Orang masih meragukan sampai hari ini kebangkitan Kristus. Kalau lihat media sosial, YouTube dan lain-lain, orang masih memperdebatkan kebangkitan Yesus sampai hari ini. Tidak mungkin dia bangkit. Bahkan mengatakan ketika yang disalibkan itu bukan Yesus, orang lain yang disalibkan. Banyak sekali versi, tapi kita yakin dan percaya bahwa Yesus sungguh bangkit. Kenapa? Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia iman kita, kata Santo Paulus. Bukti utama dan otentik asli bahwa Yesus bangkit itu ada dalam kitab suci, bukan di dalam tafsir-tafsiran. Yang pertama, batu penutup kubur sudah diambil. Anda bayangkan, batu penutupnya itu beratnya minta ampun. Sudah bergeser. Yang kedua, kubur kosong. Kalau ada prediksi bahwa Yesus itu dicuri, menurut versi Maria Magdalena dan orang percaya itu, mari kita lihat, ada dua jenis kain. Satu namanya kain kafan, yang kedua kain peluh. Kain kafan itu yang membungkus jenazah, ya, membungkus jenazah. Kain peluh itu biasa diletakkan di kepala. Kalau Anda baca ulang lagi teks kitab suci, di sana jelas bagaimana pencuri datang mencuri, lalu melipat dengan rapi kain-kain itu, lalu baru mencuri. Tidak masuk akal. Yang kedua, Bapak Ibu jangan bayangkan bahwa setelah dimakamkan selesai. Tidak. Masih ada para penjaga bayaran yang berada di kubur Yesus. Bagaimana orang datang mencuri jenazah Yesus? Tetapi sampai hari ini berita fitnah seperti itu tidak pernah selesai. Sekali lagi, saya ingin menggambarkan ini untuk mari kita berpikir tentang iman kita kepada Kristus yang bangkit. Berdasarkan bacaan Injil hari ini,
Paling kurang kita menemukan 3 tanggapan orang terhadap kebangkitan Kristus. Yang pertama, yang awal, yang mula-mula berdasarkan teks Injil Yohanes. Yang pertama, Maria Magdalena. Dia mengatakan jenazah Yesus sudah dicuri orang. Itu dicuri orang karena kosong. Yang kedua, Petrus. Kalau kita membaca reaksi Petrus, seolah-olah tanpa pendapat apa-apa. Dia tidak berpendapat apa-apa. Yang terakhir adalah Yohanes. Ketika dia masuk dalam makam dan dia mengatakan, dia langsung percaya kepada Yesus yang telah bangkit, karena dia ingat kata-kata di dalam kitab suci yang mengatakan Yesus harus bangkit dari antara orang mati. 3 reaksi berbeda menanggapi kesaksian yang utama tentang kebangkitan Yesus. Melihat semua ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita? Dan pesan Paskah untuk kita ketika kita hari ini merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Mari kita yang menamakan pengikut Kristus membangun hidup kita di atas dasar iman akan Kristus yang bangkit itu. Tetap beriman kepada Kristus yang bangkit itu. Yang kedua, mari kita belajar menjadi saksi Kristus yang bangkit. Kita siap untuk bangkit juga dari kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Ada yang mengatakan begini pada saya, Romo, Yesus itu kan Tuhan. Jadi dia bisa melakukan apapun, dia bisa mengampuni dan lain-lain. Saya kan manusia biasa. Hati-hati dengan pendapat-pendapat seperti begini. Jadi seolah-olah kalau saya melakukan apapun tidak apa-apa, hanya kilaf kok, ya. Karena saya kan manusia, saya bukan Yesus yang adalah Tuhan. Hati-hati dengan prinsip orang Katolik seperti ini. Ya, hati-hati dengan sikap begini. Kalau sikap ini dipelihara, percuma kita mengatakan saya pengikut Kristus. Benar, Yesus itu adalah Tuhan dan manusia. 100% dia manusia, 100% dia Allah. Perhatikan sekali lagi, kita tidak bisa sama seperti Yesus. Kita tidak bisa sama seperti Allah. Tetapi Allah bisa sama seperti kita manusia, mengambil kemanusiaan kita, hidup sebagai manusia di tengah dunia untuk apa? Membawa kita kepada keselamatan. Maka ketika saya melihat pribadi Yesus sebagai manusia, saya belajar dari kemanusiaan dia untuk belajar tiap hari membaharui diri. Maka tidak ada alasan mengatakan, saya ini kan manusia Romo, kalau saya tidak mengampuni, ya wis, aku kan manusia. Lalu apa gunanya menjadi pengikut Kristus? Apa gunanya kira-kira? Kalau hidup penuh dengan kepalsuan, kemalasan, apakah ini kita pengikut Kristus yang merayakan Paskah? Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kalau kita merayakan Paskah, maka Paskah itu adalah inti dan puncak hidup iman kita. Sekali lagi tadi saya katakan, kalau Yesus Kristus tidak bangkit, sia-sia iman kepercayaan kita. Tapi karena kita yakin dia bangkit, maka kita mengimani Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Maka dalam keyakinan iman kita, kita pun akan bangkit ketika merayakan Paskah. Kita akan mengalami kemenangan, kita mengalami pengampunan, kita mengalami kesempatan dan harapan baru
di dalam Kristus yang bangkit. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, semoga kita menjadi manusia Paskah. Kalau masih ingat dengar khotbah saya waktu hari Jumat Agung, saya mengatakan salib itu artinya saat aku lemah ingat Bapa. Tapi kalau Paskah, salam Paskah untuk kita sekalian. Paskah, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Paskah, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Selamat pesta Paskah untuk kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.